Nah, dengan investasi yang pertama dan kedua tadi, ya, growth mindset dan attitudes, kemudian pendidikan dan pelatihan itu Anda memiliki skill yang dibutuhkan oleh dunia bisnis, dunia usaha, ya, dunia industri, dan dibutuhkan oleh orang kaya raya, para pemuda. Namun guys, dua saja belum cukup. Masih diperlukan adalah investasi yang ketiga, yaitu Anda harus membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita sampai pada mindset entrepreneur yang ke-26. Dalam mindset entrepreneur yang ke-26 ini kita akan ngambil topik 4 investasi leher ke atas. Sekali lagi, 4 investasi leher ke atas. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, kalian mendapatkan beritahuan dari saya. Guys, jadi investasi leher ke atas ya. Tapi kalau saya sebenarnya cenderung dada ke atas ya. Karena kalau leher ke atas itu tidak melibatkan jantung atau hati. Jadi investasi dada ke atas. Itu sebuah investasi yang tidak ada resikonya, tidak mungkin rugi, dan besarnya semakin terus meningkat, terus terakumulasi sesuai dengan yang kita tanamkan. Sedangkan investasi harta, tanah, bangunan, itu apalagi dalam situasi yang sekarang ini sangat rentan untuk rugi. Bahkan kekayaan pun, kalau seseorang memiliki kekayaan banyak tanpa disertai minimal dengan dua dari 4 investasi leher ke atas itu juga bisa mengalami kebangkrutan, bisa bangkrut. Apa contohnya? Itu orang yang dapat lotre, dapat undian miliaran, tapi dalam tempo beberapa bulan sudah habis, ya, karena mereka tidak ada soft skill dan hard skill ya untuk mengembangkan kekayaannya itu. Misalnya pembebasan tanah ya yang dibuat jalan tol. Ini tinggi sekali. Bahkan ada yang kemudian langsung mereka membeli mobil ya merek ya, mobil-mobil yang BMW, Mercy gitu ya, sampai 3 sampai 4. Ini mereka ya seperti kayak shock gitu ya. Orang kaya baru, sehingga apa yang dilakukannya itu tanpa terencana gitu ya. Sehingga akhirnya dalam tempo beberapa bulan uang itu habis. Dan sebaliknya, ini benar-benar kejadian, guys. Ada pengusaha triliuner Indonesia yang sekarang jadi menteri. Ini bahkan beliau ini memulai karirnya dengan berinvestasi leher ke atas tadi, yang keempat-empatnya sekaligus. Ya, silakan tebak sendiri siapa triliuner yang jadi menteri. Oke ya. Nah, apa saja 4 investasi leher ke atas itu? Yang pertama adalah investasi dalam rangka mengembangkan mindset atau growth mindset dan attitude. Apa growth mindset itu? Growth mindset adalah sebuah keyakinan bahwa kemampuan dan bakat seseorang bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat berkembang dengan usaha keras, penuh dedikasi. Jadi orang yang punya growth mindset punya keyakinan bahwa
bakat itu tidak berhenti. Bahkan sekarang dari riset yang terbaru bahwa bakat itu tidak dibawa sejak lahir. Jadi bakat itu bisa dilatih umur berapapun. Jadi dia tidak bersifat pasif, tidak bersifat tetap gitu, tapi bisa kita kembangkan sendiri dengan usaha keras ya, dengan bekerja keras, belajar, ya melatih gitu dengan penuh dedikasi. Dan mindset ini diyakini 95% kesuksesan seseorang disebabkan oleh mindset atau growth mindset. Sedangkan attitude, nah attitude ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh Thomas G. Stanley terhadap 733 orang sukses di dunia. Beliau membuktikan bahwa orang-orang sukses itu, ya, yang mereka berasal dari kampus favorit itu hanya menduduki peringkat ke-23. Artinya sekolah favorit itu hanya berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang itu hanya dalam peringkat ke-23. Kemudian pengaruh IQ gitu ya terhadap kesuksesan itu hanya menduduki peringkat ke-21. Apa yang peringkat atasnya adalah attitude seperti trust ya. Trust itu bisa dipercaya, amanah, komitmen, ya, disiplin dan seterusnya. Ini adalah attitude ya. Jadi investasi yang perlu Anda sekalian terus kembangkan adalah mengembangkan mindset dan membangun attitude. Sekarang yang kedua adalah investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Jadi investasi pendidikan, dari pendidikan itu sebuah investasi ya. Kita keluar biaya banyak itu investasi ya. Ataupun pelatihan, training. Dan pendidikan dan pelatihan adalah jalan vertikal. Kalau kita ingin mencapai puncak karir itu adalah jalan vertikal. Jadi mungkin Anda bisa ya, tidak usah lewat pendidikan pelatihan tapi langsung praktek bekerja. Ya misalnya ada orang yang minatnya di otomotif, langsung bekerja di bengkel misalnya, bengkel mobil, bengkel sepeda motor. Bisa, dia nanti puluhan tahun akhirnya jadi seorang yang ahli juga gitu ya. Tapi tanpa melalui pendidikan otomotif gitu, baik di SMK, kemudian juga di sekolah teknik dan sebagainya, nah itu lama banget, bisa puluhan tahun. Tapi kalau kita lewat pendidikan atau lewat pelatihan itu mungkin hanya bisa 10 tahun ya, 11 tahun dan sebagainya. Nah, oke ya, jadi itu kita memangkas ya, jadi pendidikan pelatihan memangkas, memperpendek karir ya, semakin memudahkan kita meningkat secara vertikal. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian bisa praktek langsung ya, jadi pengusaha itu praktek langsung menjual misalnya ya. Tetapi tanpa kemampuan ya, tanpa kemampuan marketing offline maupun digital marketing, maka lama sekali ya Anda mencapai karir apa namanya, apalagi sekarang di era sekarang ya semuanya sudah lewat online, maka tanpa menguasai kemampuan pelatihan pendidikan digital marketing, maka akan lama sekali ya karir Anda mencapai puncak. Nah, dengan investasi yang pertama dan kedua tadi, ya, growth mindset dan attitudes, kemudian pendidikan dan pelatihan itu Anda memiliki skill yang diperlukan oleh dunia bisnis, dunia usaha, ya, dunia industri, dan dibutuhkan oleh orang kaya raya, para pemuda. Namun guys, dua saja belum cukup, masih diperlukan adalah investasi yang ketiga, yaitu Anda harus membangun juga skill untuk relationship dan network. Ya. Nah, karena dengan membangun, ya, Anda punya skill membangun relationship dan membangun network itu, maka orang-orang tadi di dunia bisnis, dunia industri tadi, orang-orang kaya pemodal tadi, jadi tahu, ya, jadi mengenal Anda, jadi mengetahui kapasitas dan kapabilitas Anda, ya. Nah, selain itu juga manfaat dari relationship and network itu, ya, manfaatnya satu, membuka peluang bisnis atau pekerjaan yang mendatangkan income
Ya otomatis kan kalau kita semakin banyak jaringan maka banyak memesan kita, atau kalau kita memproduk sendiri itu tentu saja kan kita semakin banyak jaringan sehingga pasar kita semakin luas, sehingga income kita semakin bertambah. Kemudian yang kedua, manfaat dari relationship dan network itu juga membantu memberikan solusi. Mungkin guys, dulu ketika kalian masih investasi, ketika belajar, berlatih dan sebagainya, tentu banyak hal yang ternyata di lapangan tidak sesuai gitu. Ada hal yang problem baru yang muncul di lapangan. Nah, dengan kita memiliki relationship, ya kita mengenal orang-orang yang lebih ahli, gitu ya. Kita punya mentor, kita punya dan sebagainya. Akhirnya kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, gitu ya. Kita menghadapi masalah, kemudian dibantu masalah itu oleh rekan-rekan kita, relasi kita, maka kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau kita bisa memberikan solusi-solusi baru ya di bidang kita. Kemudian yang ketiga juga manfaat dari membangun relationship ya dan network itu kita bisa meningkatkan reputasi kita ya, reputasi profesional kita ya. Nah, jadi kita semakin berdedikasi tadi ya di bidang nomor 1, 2, 3 tadi itu ya, nomor 1, 2 itu ya. Di dalam pekerjaan kita lakukan gitu ya. Otomatis kan orang semakin mengenal. Itu namanya portfolio, kan dalam bisnis namanya portfolio. Jadi portfolio semakin meningkat, orang semakin kenal, semakin tahu siapa kita gitu ya. Personal branding kita semakin meningkat. Nah, maka berarti itulah reputasi kita. Apalagi tadi kalau ditambah yang nomor 1 tadi, kita adalah orang yang punya attitude yang baik gitu ya. Nah, maka reputasi kita akan semakin baik ya di dunia bisnis. Kemudian yang keempat adalah manfaat dari Anda membangun relationship dan network itu adalah nanti ada peluang-peluang bisnis baru. Kok bisa begitu? Bisa ya. Karena apa guys? Karena ternyata nanti Anda akan melihat, oh ternyata yang membutuhkan skill ataupun jasa ataupun produk yang saya miliki ternyata banyak ya. Ya, dengan kita semakin berkembang networknya, kita semakin tahu, oh ternyata peluang-peluangnya masih begitu luas. Maka otomatis Anda akan semakin banyak relasi yang mengetahui expertise Anda, maka Anda akan banyak pesanan-pesanan dan Anda akan bertambah income dan Anda semakin kaya. Kemudian manfaat yang kelima adalah mengembangkan kemampuan sosial. Apa manfaatnya kemampuan sosial itu? Oh, manfaatnya gede sekali. Ya, jadi kecerdasan sosial itu adalah yang menyebabkan orang-orang hebat di dunia ini sukses ya. Ini karena mereka punya kemampuan sosial, mereka akan menjadi leading di bidangnya karena kita berhubungan dengan people, dengan masyarakat. Apalagi kalau Anda mau masuk ke asosiasi bisnis, ya itu semakin akan memperluas ya jaringan Anda juga. Di situ reputasi Anda akan semakin naik dan Anda mungkin dalam hal tertentu akan menjadi leading di situ ya. Teman sekalian, nah sekarang apa investasi yang keempat? Yang keempat adalah investasi skill berkomunikasi. Jadi kalian di samping kalau Anda katakanlah seorang yang jago teknik itu ya misalnya gitu ya, atau seorang dokter atau ada seorang ahli kimia gitu misalnya, atau ahli apapun yang sifatnya teknik gitu. Anda memerlukan investasi berkomunikasi juga. Ya semua orang ya, bagaimana kita mengakses orang lain, bagaimana kita menyampaikan gagasan kita, ya itu dibutuhkan sebuah skill, ya, sebuah investasi, ya, pelatihan yang sungguh-sungguh untuk mahir berkomunikasi. Nah, karena skill berkomunikasi ini sangat luas ya kontennya, maka ini sudah saya buatkan e-course-nya ya. Jadi saya sudah membuat e-course di Gramedia Academy ya. Nanti di sana Anda bisa belajar di Gramedia Academy itu tidak hanya berkomunikasi tapi juga bagaimana membangun pergaulan. Ya, bagaimana kalau Anda mau marketing itu Anda bisa belajar approach dan mengclosing penjualan gitu ya. Kemudian juga di situ nanti kalian bisa belajar presentasi bisnis, negosiasi ya.
Bahkan kalau Anda ini juga seorang trainer gitu ya, bisa ada skill untuk mentraining, public speaking, presentasi bisnis dan sebagainya. Oke, selamat ya. Silahkan hubungi nanti ya. Murah sekali ya. Hanya Rp200.000 ya. Rp200.000 kalian mendapatkan 8 paket di e-course itu ya. Silakan hubungi 0877 931 03435. Sekali lagi 0877 931 03435. Sampai ketemu lagi dengan saya di e-course Gramedia Academy. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.